Malam tadi, Siti, seorang wanita berusia 68 tahun, terbangun dengan napas tersengal karena rasa sakit. Otot betisnya kram begitu hebat hingga ia hampir tak bisa bergerak. Ini bukan pertama kalinya, dan bukan pula yang terakhir. Kram kaki dan kelemahan otot perlahan menyelinap ke dalam hidupnya, membuat gerakan sederhana terasa seperti tantangan. Tapi bagaimana jika Siti, dan jutaan orang lain, telah melewatkan solusi sederhana berbasis sains yang tersembunyi di dapur mereka sendiri? Hari ini, kita akan mengungkap 3 superfood ampuh yang bisa membantu Anda mengusir kram dan mengembalikan kekuatan pada kaki Anda. Bagian terbaiknya, rasanya lezat, mudah ditambahkan ke pola makan, dan terbukti efektif. Siap mencari tahu apa saja itu? Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, langgananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video apapun. 1. Telur, pusat kekuatan perbaikan otot. Telur mungkin salah satu makanan paling umum di dunia, tapi jangan biarkan kesederhanaannya menipu Anda. Telur kaya akan nutrisi penting yang berperan besar dalam kesehatan otot, terutama bagi lansia yang berjuang melawan kram kaki. Bayangkan telur sebagai pekerja kecil yang memperbaiki dan membangun kembali otot Anda dengan setiap gigitan. Tapi apa yang membuatnya begitu efektif? Mari kita kupas ilmu di balik pusat nutrisi ini. Ambil contoh Siti, seorang nenek berusia 72 tahun dari Jawa Tengah. Selama bertahun-tahun, ia menghadapi kram kaki yang terus-menerus membangunkannya di malam hari dan membuat paginya menderita. Berjalan melintasi ruangan terasa seperti tantangan, dan ia mengira itu hanyalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Saya pikir saya harus menerimanya begitu saja, katanya. Hingga dokter menyarankan perubahan pola makan sederhana, menambahkan telur ke dalam makanannya. Meski ragu, ia mulai memasukkan telur ke sarapannya beberapa kali seminggu. Dalam beberapa minggu, perbedaannya terasa jelas. Kramnya berkurang, kakinya terasa lebih kuat, dan ia bahkan punya energi untuk mengejar cucunya di halaman lagi. Jadi, apa yang membuat telur begitu bermanfaat? Pertama-tama, telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang luar biasa, mengandung semua 9 asam amino esensial yang membantu membangun kembali serat otot. 1 telur besar menyediakan sekitar 6 gram protein, yang sangat penting bagi lansia, karena penuaan secara alami menyebabkan hilangnya otot, kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia. Penurunan otot ini bisa memicu kram dan kelemahan yang lebih sering. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi Klinis Amerika menunjukkan bahwa konsumsi protein yang cukup dapat memperlambat kehilangan otot, meningkatkan efisiensi kontraksi, dan mengurangi frekuensi kram. Tapi manfaat telur tak hanya dari protein. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kaki terasa kaku? Bahkan saat Anda sedang istirahat? Jawabannya bisa jadi vitamin D, ditemukan secara alami dalam kuning telur. Vitamin D berperan kunci dalam penyerapan kalsium, yang esensial untuk kontraksi dan relaksasi otot. Tanpa vitamin D yang cukup, otot bisa melemah, meningkatkan risiko kram. Menurut studi di jurnal gerontologi, lansia dengan kadar vitamin D rendah mengalami kram kaki yang lebih sering dan parah. Karena banyak lansia kurang terpapar sinar matahari, sumber utama vitamin D, menambahkan telur ke dalam pola makan bisa memberikan dorongan kecil namun berarti. Nutrisi lain yang sering terabaikan dalam telur adalah vitamin B12, yang esensial untuk fungsi saraf. Bayangkan saraf Anda sebagai kabel listrik yang mengirim sinyal ke otot. Ketika kadar B12 turun, sinyal melemah, menyebabkan sensasi kesemutan, kejang otot, dan kram. Lansia berisiko kekurangan B12 karena produksi asam lambung menurun, yang menyulitkan penyerapan vitamin dari makanan. Beberapa obat, seperti metformin, untuk diabetes, dan obat asam lambung, bisa lebih menghambat penyerapan. Untungnya, telur adalah sumber B12 alami yang mudah dicerna, membantu mendukung kesehatan saraf dan mencegah kram. Studi di jurnal neurologi bahkan menghubungkan kekurangan B12 dengan kemungkinan kram terkait neuropati, masalah umum bagi penderita diabetes dan lansia. Jadi, berapa banyak telur yang harus Anda makan untuk mendapatkan manfaat ini? Para ahli menyarankan lansia bisa mengonsumsi 6 hingga 7 telur per minggu tanpa memengaruhi kadar kolesterol secara signifikan, menurut Yayasan Jantung Inggris. Jika Anda punya kolesterol tinggi, pilih putih telur atau konsultasikan dengan dokter tentang cara menyeimbangkan asupan. Bagi penderita diabetes, memadukan telur dengan sayuran kaya serat bisa membantu menstabilkan gula darah sambil tetap memberikan manfaat pendukung otot.
Bayangkan telur orak-arik dengan bayam dan taburan keju untuk sarapan lezat penuh nutrisi. Cara sederhana namun ampuh untuk mendukung kesehatan otot Anda. Telur hanyalah satu bagian dari teka-teki untuk mencegah kram kaki dan menjaga otot tetap kuat. Ingin tahu makanan lain yang bisa membantu? Tetap ikuti. Masih banyak kebijaksanaan di depan. 2 pisang. Penghancur kram kaya kalium. Berikutnya adalah buah yang begitu umum hingga Anda mungkin mengabaikan manfaat luar biasanya. Pisang. Mungkin terlihat seperti camilan sederhana, tapi kekuatan kuning ini adalah keajaiban penyelamat otot, terutama bagi lansia yang menghadapi kram kaki. Anggap saja sebagai suntikan elektrolit alami, memberikan dosis kalium yang kuat untuk menjaga otot bekerja dengan lancar. Tapi apa yang membuat pisang begitu efektif mencegah kram? Mari kita kupas lapisan buah penghancur kram ini. Temui Budi, seorang pensiunan berusia 68 tahun dari Bali yang gemar berjalan malam di pantai. Tapi meski gaya hidupnya aktif, kram kaki sering menyerang tiba-tiba, membuatnya memegang betisnya karena sakit. Saya sedang melangkah, lalu tiba-tiba kaki saya kaku, kenangnya. Kram itu begitu mengganggu, hingga ia harus mempersingkat jalanannya dan duduk sampai rasa sakitnya reda. Frustrasi, ia berkonsultasi dengan ahli gizi, berharap solusi. Alih-alih menyarankan obat atau perawatan rumit, ia memberinya pisang dan segelas air. Makan ini setiap hari, sarannya. Meski ragu, Budi mencobanya. Sebulan kemudian, kramnya hilang, dan ia berjalan lebih jauh tanpa takut kejang otot mendadak. Jadi, apa yang membuat pisang begitu mengubah permainan untuk kesehatan otot? Semuanya bermuara pada kalium. Setiap pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium, kira-kira 12% kebutuhan harian Anda. Kalium berperan kritis dalam mengatur kontraksi otot dan sinyal saraf. Ketika kadar kalium turun terlalu rendah, kondisi yang disebut hipokalemia, otot menjadi gelisah, lemah, dan rentan terhadap kejang menyakitkan. Studi di jurnal penyelidikan klinis menemukan bahwa kadar kalium yang cukup membantu menjaga impuls saraf stabil, mengurangi kesalahan yang memicu kram. Karena tubuh lansia sering kesulitan menyeimbangkan mineral akibat penggunaan obat, fungsi ginjal menurun, atau asupan makanan kurang, pisang menjadi sumber kalium alami dan praktis untuk mengisi kembali yang hilang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Tapi kalium bukan satu-satunya nutrisi ramah otot dalam pisang. Mereka juga menyediakan magnesium, sekitar 32 mg per buah, yang bekerja seperti balsem penenang untuk otot yang bekerja keras. Magnesium membantu merelaksasi kontraksi otot, mendukung produksi energi, dan menyeimbangkan kadar kalsium dan kalium untuk fungsi otot optimal. Banyak lansia kekurangan magnesium karena pola makan buruk, efek samping obat, atau masalah pencernaan yang membatasi penyerapan. Obat diuretik, yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi, semakin mengeluarkan magnesium dari tubuh, membuat lansia lebih rentan terhadap kram. Ketika kadar magnesium rendah, otot menjadi lebih mudah terangsang, menyebabkan kram malam yang mengganggu tidur. Budi menemukan bahwa makan pisang 1 jam sebelum tidur membantu kakinya rileks, mengurangi bangun malam akibat kejang otot. Dan ada manfaat tersembunyi lain, vitamin B6. Pisang kaya akan vitamin esensial ini, menyediakan hampir 30% kebutuhan harian Anda dalam satu buah. Anggap B6 sebagai pengatur lalu lintas untuk sistem saraf Anda, memastikan sinyal antara otak dan otot tetap lancar dan terkoordinasi. Kadar B6 rendah telah dikaitkan dengan peningkatan kelelahan otot, disfungsi saraf, dan kram yang lebih sering. Studi 2018 di Jurnal Nutrisi menemukan bahwa lansia dengan kadar B6 tidak cukup jauh lebih mungkin mengalami kram otot, kemungkinan karena gangguan fungsi saraf. Dengan kombinasi sempurna kalium, magnesium, dan B6, pisang mengembalikan keseimbangan elektrolit, meningkatkan hidrasi, dan menjaga otot berfungsi dengan baik. Bagi Budi, menambahkan pisang ke rutinitasnya seperti menyalakan saklar, kakinya terasa lebih ringan, dan jalannya menjadi lebih panjang dan menyenangkan. Jadi, berapa banyak pisang yang harus Anda makan untuk mencegah kram? 1 per hari adalah awal yang bagus, dan jika kram Anda membandel, menambah menjadi 2 mungkin membantu. Namun, jika Anda punya diabetes, penting untuk memperhatikan asupan gula. Pisang mengandung gula alami, jadi memadukannya dengan protein atau lemak sehat, seperti segenggam kacang,
bisa membantu menyeimbangkan gula darah. Camilan sederhana yang menyehatkan otot bisa berupa pisang iris di atas oatmeal atau yogurt, memberikan cara lezat dan menghidrasi untuk mencegah kram. Pisang adalah sekutu kuat dalam melawan kram kaki, tapi bukan satu-satunya. Penasaran makanan kaya nutrisi lain yang bisa membantu? Tetap ikuti. Sesuatu yang renyah dan tak terduga bermanfaat ada di depan, dan Anda tak ingin melewatkannya. 3 kacang dan biji, titan kecil kesehatan otot. Akhirnya, kita sampai pada salah satu senjata paling terabaikan namun ampuh melawan kram kaki, kacang dan biji. Raksasa nutrisi kecil ini penuh dengan nutrisi pendukung otot, menjadikannya cara mudah dan lezat bagi lansia untuk menjaga kram tetap jauh. Anggap saja sebagai taburan kekuatan alam, bekerja di belakang layar untuk menguatkan otot Anda, meningkatkan sirkulasi, dan mencegah kejang menyakitkan yang bisa menyerang di saat terburuk. Pertimbangkan Ani, seorang wanita berusia 75 tahun dari Yogyakarta yang menemukan ketenangan di kebun belakang rumahnya. Merawat bunga memberinya kebahagiaan. Tapi setelah beberapa jam menggali dan menyiangi, kakinya akan kram, memaksanya duduk sampai rasa sakitnya reda. Saya tak bisa lagi mengurus bunga saya, keluhnya, frustrasi karena kehilangan kemandirian akibat kram. Anaknya, penggemar kebugaran yang sadar kesehatan, menyarankan solusi sederhana, coba makan segenggam almond setiap hari. Awalnya ragu, Ani mencobanya. Mengejutkannya, dalam beberapa minggu, kramnya memudar, dan ia kembali ke tanah, menanam dan memangkas tanpa gangguan. Apa yang ada di balik perubahan luar biasa ini? Rahasianya terletak pada kombinasi kuat magnesium, kalium, dan lemak sehat yang ditemukan dalam kacang dan biji. Magnesium, sering disebut mineral relaksasi, berperan kunci dalam mencegah ketegangan dan kejang otot. Banyak lansia kekurangan magnesium karena celah pola makan, efek samping obat, atau penyerapan yang berkurang seiring usia. Biji labu adalah juara mutlak dalam kategori ini, mengemas 168 mg magnesium per ons, sekitar 40% asupan harian yang direkomendasikan. Almond mengikuti dengan 77 mg per ons, sementara kacang mete memberikan 74 mg. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi Klinis Eropa mengonfirmasi bahwa kekurangan magnesium secara signifikan meningkatkan risiko kram, terutama pada lansia yang kehilangannya melalui keringat, diuretik, atau obat tertentu. Dengan mengembalikan kadar magnesium, kacang dan biji membantu merelaksasi otot dan mencegah kontraksi mendadak yang menyakitkan yang bisa membangunkan lansia di tengah malam. Tapi magnesium bukan satu-satunya pemain dalam pusat nutrisi ini. Kalium sama pentingnya. Ketika otot berkontraksi, mereka bergantung pada keseimbangan elektrolit yang halus, termasuk kalium, untuk berfungsi dengan baik. Kadar kalium rendah bisa memicu kontraksi otot tak disengaja, membuat kram lebih sering dan intens. Disinilah kacang dan biji masuk. Pistachio memberikan 290 mg kalium per ons yang mengesankan, sementara almond menawarkan sekitar 200 mg, membantu mengisi kembali yang hilang melalui keringat, olahraga, atau obat seperti diuretik. Dengan menjaga kadar kalium stabil, kacang dan biji memastikan otot Anda tetap rileks dan responsif, mengurangi risiko kejang tak terduga. Ada manfaat tersembunyi lain. Lemak sehat. Kenari kaya akan asam lemak omega-3 yang membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi. Sirkulasi buruk adalah penyebab umum kram kaki, karena membatasi aliran oksigen dan nutrisi ke otot, membuatnya lebih rentan terhadap kelelahan dan ketegangan. Kacang mete, di sisi lain, menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang mendukung kesehatan jantung dan menjaga pembuluh darah fleksibel, memungkinkan aliran darah yang lebih baik ke kaki. Studi di Jurnal Peradangan menemukan bahwa kombinasi omega-3 dan antioksidan dalam kacang membantu mengurangi peradangan otot, mempercepat pemulihan, dan mencegah nyeri setelah aktivitas fisik. Ani menyadari bahwa setelah menambahkan kacang dan biji ke pola makannya, kakinya terasa lebih ringan dan kurang berat, memungkinkannya bergerak bebas tanpa takut tersandung kram. Jadi, kacang dan biji mana yang terbaik? Jika Anda mencari dorongan magnesium maksimal, biji labu adalah pemenangnya. Untuk pengisian kalium, pistachio memimpin, sementara kenari menyediakan kandungan omega-3 tertinggi untuk melawan peradangan. Segenggam kecil, sekitar 1 ons per hari, sudah cukup untuk melihat manfaatnya. Ini setara dengan kira-kira 20 almond, 2 sendok makan biji labu, atau campuran kacang berbeda untuk profil nutrisi yang lengkap. Khawatir tentang kalori ekstra? Pilih opsi tanpa garam dan mentah.
serta kendalikan porsi. Bahkan beberapa kacang sudah cukup untuk mendukung kesehatan otot. Untuk hasil terbaik, coba taburkan biji pada yogurt pagi Anda, tambahkan kacang tumbuh ke salad, atau nikmati segenggam kecil sebagai camilan malam. Favorit pribadi Ani, campuran almond dan biji labu dengan teh sore. Perbaikan mudah dan lezat yang membuatnya tetap bergerak dan bebas kram. Kacang dan biji mungkin kecil, tapi dampaknya besar. Dengan memasukkannya ke dalam pola makan Anda bisa mengambil langkah alami dan lezat menuju otot yang lebih kuat dan sehat. Penasaran dengan cara lain untuk menjaga kram kaki tetap jauh? Selalu ada rahasia lain yang menunggu untuk diungkap. Satu perubahan kecil pada satu waktu. Telur membangun kembali, pisang menyeimbangkan, dan kacang menguatkan. Bersama-sama, mereka menciptakan trifekta kuat untuk kaki yang lebih kuat dan sehat. Ketika dipadukan dengan hidrasi yang tepat, targetkan 6-8 gelas air setiap hari, dan pola makan seimbang. Makanan sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam mencegah kram dan menjaga otot Anda kuat. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda mulai praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda akan menambahkan lebih banyak kacang kaya magnesium, mengambil pisang penuh kalium, atau memulai pagi Anda dengan telur kaya protein? Komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda. Dan ini sesuatu yang bisa dinantikan. Ada satu tip lagi yang akan datang di video mendatang yang mengikat semuanya. Sebuah perubahan sederhana namun mengejutkan untuk kesehatan otot. Tetap ikuti untuk itu. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Mari kita tetap kuat, sehat, dan bebas kram bersama